Oh, enggak ada sini bab. Oh, babus tuna. Oh, ini nih. Ada Babus itu bab. tunai. Hmm. Oh, ya 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 ya. Nih, Ya, mulai. suaranya yang enggak. Cuma harokatin Pak. Iya, dibaca Kak. Nggak Ini nanti apa-apa. ya. Ya terjemahin juga nggak apa-apa kan, bagus malah kan terjemahin. Oh, santai aja. Soalnya enggak Sambil masalah. sambil tarkib, sambil Ya, tarkib, enggak masalah. Ya kan? Nanti Bapak baca nanti. sambil tarkib Oh, ya. Wa fihi salasuna mawa Mau'idhah, mau'idhah. mau'idah. Ya, Arba'at akhbari wal baqi arba'atun akhbarun. darun wal baqi asari Asarun. asarun. Ya. Yuk lanjut. apa tuh? Wanakni Ya, bil akhbarun bil akhbari. bil akwalun ya dah. Aqwalun nabi. Akwalan. Maaf, itu maf'ul. Akwalan nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil asari akwalan Akwalas sahabati. akwalas sahabati wattabi'aini. Ya, bentar ya, tak jelasin ya. Bentar, tak jelasin. Babus sunai. Babun di situ jadinya apa? Jadinya khobar. Itu mubtada'nya dihapus. Mubtada'nya apa? Hadza babus sunai. Ya, jadi kalau mubtada itu dibaca rofa. Domah ya, babu. Ya, hadza rofa. Babu sunai juga rofa karena apa? Karena bab di sini jadi khobar. Bacanya apa? Rofa ya, bukan jer, bukan nasob ya. Ya Royhan ya. Ya. Oke. Jadi di situ bab itu jadi khobar, bukan mubtada. Mubtadanya dihapus. Hadza. Mudeng ya. Sip. Lanjut. Wa fihi salasuna mau'idhah. Dan di dalamnya ada 30 nasihat, bahasa Jawa ini pitutur. Ya. Arba'atun akhbarun. Arba'atun itu dia mubtada, bacanya rofa, domah. Arba'atun akhbarun. Nah, di situ dia bukan arba'atun, di situ bukan bukan idhofah, bukan mudhof ilaih, tapi dia khobar, maka dibaca rofa. Arba'atun akhbarun wal baqi atharun. Ya. Dan yang sisanya itu adalah asar. Nah, jadi gini, ini kalau memang ngaji kitab itu memang bacanya sambil main rasa, Rehan. Kita harus tahu rasanya. Rasanya apa? Arba'atun, yang 4 itu khobar. Yang 4 itu khobar ya. Kabar-kabar itu kan jamak akhbar dari kata mufrad khobrun. Oh, berarti ini dia khobarnya. Oh, berarti kalau khobar dia dibaca rofa gitu ya. Terus wal baqi, dan sisanya apa? Asarun. Oh, berarti kalau al baqi itu mubtada, asarunnya jadi khobar. Mudeng ya. Gampangannya kaidahnya gini, pokoknya kalau mubtada itu dibaca rofa, khobar juga dibaca rofa. Khobar itu apa? Informasi, berita. Mudeng ya. Contoh gini misalnya, Zaidun qaimun. Mubtadanya siapa? Zaid. Nah, Zaidun. Qaimunnya khobar. Khobar mengandung informasi kan? Ya. Mengandung kabar kan? Ngabari kalau Zaid itu berdiri. Nah, berarti khobarnya adalah qaimun. Sama di sini. Arba'atun akhbarun. Berarti arba'atun itu mubtada, akhbarun itu khobar. Maka dua-duanya dibaca rofa. Itu akhbarun itu bukan dibaca bukan dibaca jer, dia bukan idhof, bukan mudhof ilaih. Wal baqi asarun, lan utawi sisanya, mubtada di sini asarun, sisanya itu asar. Nah, bawahnya lanjut baca. Wa na'ni bil akhbari.
bawahnya tuh faminhu gitu. Ani. Oh iya, iya, berarti belum ya? Tak lanjut ya. Wanakni lan Oh, ngersakni sapa ingsun bil akhbari kelawan khobar-khobar apa akwalan ing akwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing pituture dawuh-dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wanakni ini dia fa'ilnya musonif ya, bil akhbari kelawan khobar-khobar akwalan Nabi akwalan dia nasob karena dia menjadi maf'ul bih. Fiilnya mana? Fiilnya na'ni ini. Na'ni. Ya. Ngersakne sapa ingsun. Ya, menghendaki. Ya. Jadi akwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nasob. Ya, bukan akwalun. Kalau akwalun nanti jadi rasanya beda. Jadi dia objek. Akwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Udah bisa pakai rumus belum? iya. Udah ya, udah bisa. Nek kali sama Pak Kiai dibaca ing apa? Ing. Ing ya. Ya maful ing kan? Ing itu berarti dia nanti rumusnya tandanya mim fa ini loh, maf'ul bih. Nah, terus lanjut wabil asari aqwala sahabati wat tabi'in. Nah, maksud dari asar itu adalah perkataan-perkataannya para sahabat dan tabi'in. Ini jamak. Aqwalan dibaca nasab, ya fathah, dia jamak. Mufradnya apa? Qaulun. Jamaknya aqwalun, kayak kolamun. Kolamun jamaknya apa? Kolamun jawab sama. Jamak apa? Jamak tafsir. Ya, jamaknya apa? Akwalan. Aqlamun, ya kan? Gampang nggak? Nanti lama-lama tahu, main rasa. Berarti apa? Ayat biqolati al-awla minal Faminhu ay fal maqalatu. Dia mubtada lagi nih. Fal maqalatu, dia mubtada lagi. Fal maqalatu. akolatu Heeh. awalu Bukan, dia al-ula. Dia fal maqalatu kan dia muannas atau mudzakkar? Yang mana? Fal maqalatu. Maqalah itu dia muannas atau mudzakkar, Raihan? Mana muzakar fal maqalah. Muannas karena ada tak marbutoh. Nah, kalau tak marbutoh berarti dia muannas. Kalau muannas dia nggak mungkin al-awalu, dia pasti al-ula. Ya, bisa bedain ya. Kalau al-awalu itu dia cocoknya sama mudzakkar karena ini kan sifat mausuf. Na'at mat'ud ya. Yang ini yang disifati, ini sifatnya. Na'at man'ud itu kalau ada yang pakai bahasa lain itu sifat mausuf. Ya, ini sifat, ini yang disifati. Contoh gini gampang. Kitabun jadidun. Kitab baru. Yang sifatnya yang mana? kitab Jadidun. Baru, kan sifat. Ya kan? Yang disifati yang apa? Kitabun. Sifatnya jadidun. Nah, ini jadi mirip memang fal maqalatu al-ula karena dia karena sifat mausuf itu kan harus sama. Kalau yang belakang pakai alif lam, mausufnya juga sifatnya juga pakai alif lam. Yang mausufnya tidak pakai alif lam, sifatnya juga tidak pakai alif lam. Ini termasuk juga dia pakai tak marbutoh, berarti dia muannas. Yang sini yang mausuf, yang sifatnya bukan mausuf, sifatnya juga harus dia perempuan. Maka ini nggak boleh dibaca al-awalu, tapi al-ula. Apalagi ini kelihatan ada ini loh, ada alif bengkongnya ini, ya kan? Jadi dia nggak mungkin dibaca al-awalu, pasti al-ula. Mudeng ya? Jadi ini fal maqalatu ini dibaca rofa karena dia mubtada. Fal maqalatu al-ula. Al-ula dia bukan khobar. Tapi dia apa? Dia sebagai mausuf. Sifatnya. Mudeng ya? Gampang. Ayo lanjut. Minal
Munabbihati. di Ya. As-sunaiyati. iyati. Ya. Nah, ini khobarnya ini nih, khobarnya. Ini khobar. Nah, ini informasinya di sini. Ya, lanjut, Ma. Ma Kilo. ma rawiya ruwiyah. rawiya Ya. Ma. ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ya. khoslatani la syai'an. La syai'a. Kalau ada la nafi, ya, ini kan la nafi. La nafi itu yang menafikan isim setelahnya. La syai'a bacanya. Jadi tanwinnya dibuang terus diganti fathah. Awalnya kan syai'un ya, iroihannya. Syai'un. Kalau kemasukan la nafi li jinsin itu tanwinnya dibuang diganti fathah. Awalnya syai'un jadi syai'u. Syai'a, mohon maaf. La syai'a, bukan la syai'an, tapi la syai'a. Contoh gini. La haula wala quwata illa billah. Nah, contoh. La syai'a, ya, bukan la syai'un. Ya, lanjut. La syai'a. Afdolu, dia isim tafdil di sini, afdolu. Minhuma al-imanu billahi wal ya. wal Al-imanu billah. billahi wal naf'u Ya, betul. lil muslimina. Bagus. Al-imanu dibaca rofa karena dia khobar. Billahi dia jar majrur ya. Huruf jarnya apa? Ba, betul. Terus ini berarti dibaca jer. Billahi. Ya, betul. Wan naf'u. Wa di sini apa? Wawu atof ya. Wawu atof. Atof itu dia ngikutin aja. Ngikutin atof. Maktufnya apa ini nih? Al-imanu. Kalau al-imanu dibaca rofa, maka wan naf'u juga dibaca rofa domah. Nggak mungkin di sini wan naf'a wan naf'i karena di sini wawu atof, maka dia harus i'rabnya harus ngikuti yang ini. Wan naf'u. Ya, al-imanu pakai rofa domah, wan naf'u juga rofa domah. Ya memang pakai rasa kalau ngaji itu. Rasanya harus tahu rasa. Jadi nggak cuma pakai nahwu sorot dok, enggak, harus tahu rasa. Contohnya kayak ini tadi loh. Ini kenapa kok dibaca ruwiyah? Ya rasa. Kan maksudnya gini, ya apa yang diriwayatkan, bukan apa yang meriwayatkan. Masa apa meriwayatkan kan nggak mungkin. Apa itu bisa meriwayatkan nggak? Nggak bisa. Makanya dibaca majhul, ruwiyah. Ya main rasa itu, main rasa. Ruwiyah, nggak mungkin dia marowa. Kalau rawa sesuatu meriwayatkan, waduh, sesuatu kok meriwayatkan kan rasanya nggak enak di pikiran tuh nggak enak. Maka dia majhul, bukan rawa tapi ruwiyah, ya. Betul ya? Alasannya. Iya tadi Pak main rasa. Sesuatu yang diriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu di sini maksudnya kabar riwayat yang diriwayatkan. Masa riwayat meriwayatkan jadi fa'il, ya kan? Ya bisa saja, ya mungkin bisa saja dibacanya bisa marowa. Tapi kan ini aneh kalau main rasa. Sesuatu meriwayatkan, riwayat yang meriwayatkan dari Nabi, kan aneh, ya enggak? Aneh nggak? Maka di sini ruwiyah bukan rawa. Ada juga ya. Nah, main rasa juga. Jadi kalau baca kitab juga main rasa. Nah, ayo. Ini tadi tak anu ya jelasin ya. Khoslatani. Ini dari sini dulu faminhu aifal maqalatu al-ula minal munabbihati as-sunaiyati. Faminhu dan dari bab sunai ini, hunya kembali babus sunai ini. Ya, hunya kembali ke babus sunai. Dan dari bab yang bangsa dua, nah tak jelasin sekalian. Bangsa dua di sini maksudnya apa? Jadi kitab Nasoih Lubat ini unik. Dia menghimpun riwayat-riwayat itu secara urut
nasihat-nasihat. Jadi kitab ini kan berisi nasihat ya. Ya Royhan ya, berisi nasihat-nasihat. Itu dikumpulkan riwayatnya itu berdasarkan 2 nasihat, 3 nasihat, 4 nasihat, 5 nasihat, 6 nasihat. Nah, urutannya dari 2 dulu. Makanya dikasih judul Babus Sunai. Nah, nanti coba Royhan buka yang di belakang, nanti sudah bukan Babus Sunai, tapi Babus Sulasi. Karena apa? Karena nanti nasihatnya sudah bukan 2, sudah 3, 4 gitu. Ya nanti buka sendiri. Nah, makanya ini kenapa kok dikasih judul Babus Sunai ya. Bab kang bangsa loro. Ya, jadi ini khobarnya iku bab kang bangsa loro. Wa fihi, dan di dalam bab yang 2 ini ada salasuna mau'izah, ada 30 isinya, ada 30 nasihat pitutur, bahasa Jawanya pitutur. Nah, 30 nasihat itu apa? Masih dibagi lagi. Arba'atun akhbarun, yang 4 itu khobar. Ya, khobar ini jamak. Khobar di sini apa? Nanti dijelaskan di sini. Nah, sisa dari 4 itu berapa berarti? 26. Yang 26 itu sisanya adalah athar, wal baqi atharun. Ya. Itu. Wa na'ni bil akhbari, lan ngersake sapa ingsun, maksudnya Syekh Nawawi dan Ibnu Hajar, bil akhbari. Ya. Yang dimaksud khobar di sini, apa? Aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adalah sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhbar di sini maksudnya hadis, ya. Hadis. Ya, kadang wala sahabati wat tabi'in, adalah pituture, ya, perkataan-perkataannya para sahabat dan para tabi'in. Wat tabi'in itu apa? Wong kang anut para sahabat, ya. Faminhu. Nah, ini salah satu dari Babus Sunai. Di sini kembali ke Babus Sunai biar nggak salah paham. Makanya kita harus analisis. Makanya tadi tidak sampaikan sambil tarkib. Nah, biar kita itu membacanya tahu. Soalnya orang kalau baca kitab nggak tahu tarkib, nanti salah terjemah bahaya, ya. Salah terjemah bahaya. Faminhu, dan dari Babus Sunai, ya, salah satu dari bab yang 2 ini, yang nasihat 22, ai fal maqalatu al-ula, yaitu tegese makalah atau perkataan atau pitutur, ya, fal maqalatu al-ula, mongko utawi pitutur, ya, kang sepindah nomor 1 minal munabbihati as-sunaiyati, dari nasihat-nasihat yang bangsa 2. Munabbihat itu dia jamak. Maruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, riwayat yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, setuhune, ini kembali ke siapa? Nabi, betul lah. Berarti udah mulai bisa analisis ya. Latihan kayak gitu. Qala, yang berkata siapa? Nabi, ya. Ini kasih tanda ini. Kasih tanda ini berarti fa'il kan? Ada fa'il di sini. Ini fa'il. Aduh, kok enggak orang mandi? Ini fa'il. Nah, fa'il. Fa'ilnya siapa? Nabi. Ya gitu. Jadi kalau membaca kitab kita harus analisis kayak gitu. Biar kita itu nanti kalau membaca kitab di depan orang, kita sudah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab, bentuk tanggung jawab. Enggak, bukan asal baca. Benar-benar harus tanggung jawab. Biar enggak orang bodoni wong. Khoslatani, ya. Khoslatani. Nah, ini khoslatani dia rofa, nasab atau jar, Raihan? Rofa, ya betul. Tandanya apa? Alif nun ya. Ya, khoslatani. Karena kalau diajar kan bukan khoslatani, khoslitin. Kalau jar atau nasab. Nah, dia rofa, khoslatani. Dia kenapa kok dibaca rofa? Ya karena dia mubtada dia bacanya rofa. La syai'a afdalu minhuma.
Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari keduanya. Ya, dari huma ini kembali ke siapa? Huma balik ke Kembali ke khoslatani, dua perkara. Kan huma, ya kan? Huma kan dua kan? Huwa huma, hum. Hiya huma hun. Nah, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Berarti huma di sini kembali ke khoslatani. Cocok ya? Cocok kan? Cocok. Ya, min huma ini berarti cocok kembali ke khoslatani. Nah, lanjut. Al-imanu billah. Nah, dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari keduanya itu apa? Yang satu, al-imanu billah. Iman kelawan Allah, beriman kepada Allah. Wan naf'u lil muslimin, dan berbuat manfaat kepada orang Islam. Nah, gitu ya. Ini jadi sebelum baca kita harus analisis dulu biar nanti artinya nggak kemana-mana. Ya. Nah, ini syarahnya. Ini tadi matan kan? Matan. Syarahnya atau penjelasannya ini dari Syekh Nawawi penjelasannya. Nah, yang dimaksud dengan bermanfaat itu apa? Ya. Yang dimaksud dengan bermanfaat itu apa? Bil maqali. Yuk lanjut baca. bil maqali au bil Titiknya di bawah. au bil jahi Ya, sip. au bil mali au bil badani. Sip, bagus. Ya, sekarang tak tanya alasannya. Kenapa kok dibaca jer tadi? Masukkan huruf j. Ya, huruf jer. Terus ini kenapa kok dibaca jer? Ada j. Ada au kan? Ya kan? Ada au. Ini sama juga. Ini au. Au itu kan atof. Ya. Mali. Ya, au bil badani. Nah, yang dimaksud dengan bermanfaat itu apa? Dengan pitutur, perkataan-perkataan. Makalah ini bahasa apa? Bahasa pendidikan akademis itu makalah. Itu sebenarnya ngambil dari istilah Arab. Makalah, makoli di sini maksudnya ini bukan makoli gufron ya. Makoli gufron. Di sini maksudnya pitutur, perkataan. Ya, bermanfaat itu dengan apa? Salah satunya dengan perkataan. Kalau kita punya perkataan yang baik, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, au bil jahi utawa kelawan pangkat. Jahi di sini saya pernah ngaji itu, ini maksudnya pangkat. Ya, pangkat. Jadi kalau misalnya Pak Ki Demang Panuroto punya pangkat di desa jadi perangkat desa gitu, dia bisa bermanfaat ya. Bisa bermanfaat untuk masyarakatnya. Au bil mali utawa kelawan bondo. Ya, kalau kita punya banyak harta, kita bisa bermanfaat untuk keluarga kita dan jelas insya Allah bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Au bil badani utawa kelawan badan. Nah, mudeng ya? Sip, bagus. Nah, ini lama-lama nanti bisa gampang enggak? Gampang sebenarnya. Ini tak jelasin yang ini dulu, al-imanu. Ini yang nanti jangan sampai ketinggal. Al-imanu. Jadi orang itu kalau sudah beriman, itu dia insya Allah itu dia sudah mulia. Nah, karena kan kata-katanya tadi apa di sini? Afdolu. Ya. Mulia. Utama, mulia. Ada yang menerjemahkan afdol di sini utama, ada yang menerjemahkan mulia. Nah, saya ngikuti terjemahan yang mulia. Ya. Yang pertama al-imanu, iman kelawan Allah. Jadi orang itu kalau sudah beriman, itu dia sudah mulia di hadapan Allah. Walaupun nanti kemuliaannya ya di sisi Allah ya berbeda-beda. Tapi asalkan dia sudah beriman, ya itu dia sudah mulia. Jadi kita nggak boleh sembarangan merendahkan orang Muslim hanya karena mereka misalnya belum menjalankan sebagian syariat Allah. Ya karena kebodohan mereka atau ketidakkemampuan mereka itu tidak boleh. Karena betapapun kalau mereka itu sudah beriman, maka mereka sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sedikit nasihat dari Imam Az-Zuji. Ya, beliau punya tafsir itu bagus tafsirnya. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Yang mana? Ora ketok ya.
Nah itu, Yang atas paling. yang ini. Oh, itu yang paling atas. Nggih. Apa? Bacanya Itu nasihat dari, bukan nasihat, itu tafsir dari Imam Ibnu Juzi, bukan Jauzi ya, bukan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kalau Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu madhab Hambali. Ada juga Ibnul Jauzi, itu madhab Hambali juga. Kalau ini Imam Ibnul Juzi dari madhab Maliki. Beliau punya tafsir itu namanya tafsir At-Tanzil lupa jadi apa itu kitab tafsirnya. At-Tashil ya, At-Tashil li Ulumi Tanzil. Jadi ini kitab tafsir yang membahas tentang Al-Qur'an tapi pakai bahasa sorof. Jadi beliau menjelaskan terkait takwa. Ya, takwa itu ternyata bertingkat-tingkat. Jadi takwa itu tidak bisa dimonopoli. Saya yang paling bertakwa itu nggak boleh. Atau golongan tertentu yang paling bertakwa. Ya, karena takwa itu kalau menurut Imam Ibnul Jauzi itu masih ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama, an yattaqiya al-abdu al-kufra wa dzalika maqamul Islam. Ya, orang itu kalau orang itu sudah menjaga dirinya, ya, tidak berbuat kekafiran, itu dia sudah mulia. Wa dzalika maqamul Islam. Dia adalah dan itu adalah tingkatan orang Islam. Jadi maksudnya apa? Orang itu kalau dia tidak kafir saja, itu dia sudah bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dia menghindari ateis, setidaknya dia menghindari menyembah berhala. Nah, makanya tadi saya sampaikan di awal, orang itu kalau sudah beriman, itu kita jangan sampai merendahkan sembarangan. Karena betapapun mereka itu sudah menjaga diri dari kekafiran. Kemudian yang kedua, wa an yattaqiya al-ma'asi wal muharramati wa huwa maqamut taubah. Ya. Tingkatan yang kedua yang dimaksud dengan tingkatan taubat. Nah, orang yang tadi dia hanya sekedar yang pertama menjaga diri agar tidak kafir saja, dia kemudian tingkatan yang kedua dia menghindari tidak berbuat maksiat, tidak berbuat yang haram. Nah, itu dia sudah naik lagi. Nah, inilah kedudukan atau tingkatannya orang yang bertobat. Kadang kita nanti akan mendapatkan orang-orang itu mereka ya ada kalanya, ya mungkin termasuk kita, kadang maksiat, kadang mengambil yang haram. Nah, tetapi kalau dia sudah bertobat, dia itu sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti sekte Khawarij. Sekte Khawarij itu orang yang berbuat dosa besar dia masuk neraka abadi. Itu kan ngawur. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita jangan merendahkan orang yang berbuat maksiat. Siapa tahu setelah dia berbuat maksiat ternyata dia sudah di rumah, dia sudah memohon ampun kepada Allah. Ya. Makanya kita kalau lihat orang itu, nah ada orang bermaksiat, ya kita berlindung saja untuk diri kita. Na'udzubillah min dzalik, semoga saya tidak melakukannya. Adapun perbuatan maksiat itu urusannya dia dengan Robnya, dengan Allah. Siapa tahu dia pulang, eling, wah aku mau ya salah jani, aku tak tobat. Nah ini, ya tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, wa an yattaqiya asyubhati wa huwa maqamul wara'i. Ya, ada orang itu yang dia sudah bisa menghindari maksiat, menghindari yang haram-haram. Naik lagi dia apa? Dia menjaga diri agar tidak mengambil yang syubhat, yang samar-samar. Ya ini namanya kedudukan atau tingkatan orang yang warok, ngati-hati dari berbuat mengambil yang syubhat samar-samar. Yang samar-samar itu ya dia tidak melakukan dulu, tapi tanya dulu, baru nanti kalau sudah ada kejelasan, baru dia memilih untuk menghindari. Atau kalau misalnya itu perkara yang boleh, ya baru dia mengambil. Tapi kalau perkara yang syubhat itu dia belum tahu, jangan dilakukan dulu, tapi tanya dulu. Lanjut yang keempat, wa an yattaqiya bil mubahati wa huwa maqamuz zuhdi. Orang itu dia sudah menghindari yang kafir, menghindari berbuat maksiat yang haram, sudah bisa juga menghindari yang syubhat-syubhat, naik lagi dia. Jadi jangan dibalik-balik, dia menghindari syubhat dulu baru menghindari yang haram, wah itu kewalak-walik. Jadi hindari dulu yang haram, yang maksiat, baru menghindari yang syubhat, naik lagi dia. Wa an yattaqiya al-mubahati wa huwa maqamuz zuhdi. Dia itu menjaga diri dari perkara-perkara yang mubah, halal. Nah ini makom zuhud. Orang zuhud itu apa? Dia tahu ini halal.
Tetapi nanti saya khawatir kalau saya kebanyakan melakukan ini akan menjauhkan saya dari ibadah, menjauhkan diri dari bertafakur, menjauhkan diri dari mensyukuri nikmat Allah, ya, berkholwat dengan Allah, begitu. Ya, jadi ini adalah tingkatan yang keempat. Ini tingkatannya para ulama, ya, atau orang-orang soleh, ya. Nah, kita mungkin belum mampu, walau alam kapan. Jangan langsung tiru ini kalau belum bisa, ya. Jangan langsung tiru. Urut saja ya. Beriman kepada Allah dulu. Baru dia kemudian menghindari yang maksiat-maksiat, yang haram-haram dihindari. Kalau bisa naik lagi yang syubhat, jangan diambil. Ya, tanya dulu. Tanya siapa? Tanya Pak Kiai, ini boleh apa enggak? Boleh, ya ambil. Ini enggak boleh, jangan diambil. Naik lagi, nah baru